Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Itu dalam mata kuliah ini nanti akan banyak membicarakan tentang pengertian penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan ilmiah, kemudian termasuk diantaranya perbedaan antara penulisan ilmiah dan penulisan yang lain. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, sebaiknya kita akan melihat tujuan dari pembelajaran pada mata kuliah ini. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tulisan ilmiah atau karangan ilmiah, dan mahasiswa mengetahui ciri-ciri karangan ilmiah, dan mahasiswa mampu menjelaskan sistematika penulisan karangan ilmiah. Dari tujuan pembelajaran itu, maka materi yang kita sampaikan juga akan terkait dengan tujuan pembelajaran, termasuk nanti dalam evaluasi dari mata kuliah ini. Jadi penulisan karya ilmiah atau karangan ilmiah ini, kalau kita lihat dari definisi atau pengertian dari tulisan ilmiah itu, dapat kita simpulkan bahwa menulis karangan adalah kegiatan menulis usulan-usulan yang benar berupa pernyataan-pernyataan tentang fakta, kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta, dan merupakan pengetahuan. Jadi karangan ilmiah merupakan, tentu saja karena itu merupakan karangan, maka dia adalah merupakan kegiatan menulis ya, yang ditulis oleh bisa saja dari berbagai kalangan ya. Terutama adalah kalangan yang terkait dengan karya ilmiah itu sendiri, yaitu dosen dan mahasiswa ya, atau ilmuwan yang terkait dengan karangan ilmiah ini. Ya. Hal yang ditulis di dalam karangan ilmiah tentu bukan hasil karangan semata, akan tetapi merupakan pernyataan-pernyataan yang ditulis berdasarkan pada fakta-fakta yang didapat atau diperoleh di lapangan atau di tempat-tempat lain yang memberikan kemungkinan fakta itu memberikan dukungan bagi sebuah karangan ilmiah. Dari fakta itu kemudian ditarik kesimpulan ya, sehingga kesimpulan yang dibuat itu merupakan pengetahuan bagi orang lain atau pihak lain berdasarkan pada kesimpulan yang dibuat. Secara umum, karangan ilmiah ini adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam penulisan karya ilmiah ini. Tentu penulisan karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan karangan yang lain atau yang bersifat fiksi. Hal yang diperoleh dari karangan ilmiah ini adanya ilmu pengetahuan yang disajikan atau ditampilkan dengan menggunakan metode-metode yang benar, metode-metode yang sudah disepakati, metode-metode yang dianggap baik sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan itu sendiri. Ciri dari karangan ilmiah sehingga bisa dibedakan dengan karangan yang lain adalah yang pertama bahwa karangan ilmiah ini harus bersifat sistematis. Ya, jadi harus beruntut, tersusun sedemikian rupa sehingga membuat sesuatu menjadi lebih mudah dipahami ya, sehingga dari awal secara runtut antara satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Kemudian yang kedua memiliki objektif, yaitu memiliki sasaran ya, atau ranah dari yang dikaji atau yang menjadi ilmu pengetahuan tadi. Kemudian yang C, cermat, tentu tepat dan benar. Ya. Cermat dengan dilakukan secara
berulang-ulang diharapkan memberikan informasi yang benar, tentu berdasarkan pada kriteria yang dibuat. Tepat arti jangan sampai ketika membuat karang ilmiah dapat terjadi sesuatu kekeliruan yang mungkin dapat menyebabkan sesuatu menjadi fatal atau berbahaya. Nah, oleh sebab itu kalau sudah cermat tepat tentu hasil yang ditampilkan adalah suatu kebenaran. Maka kebenaran yang ditampilkan disebut dengan kebenaran ilmu pengetahuan atau kebenaran itu. Kemudian tidak bersifat persuasif, tidak berupaya untuk mempropaganda atau membujuk seseorang, tetapi berdasarkan pada kondisi faktual yang ada. Jadi tidak boleh dibuat sedemikian rupa agar orang tertarik. Nah, harapannya adalah bahwa apa yang ditulis yaitu bersifat kondisi apa adanya, berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh bersifat membujuk atau mengajak orang lain. Ya. Kemudian tidak emotif, tidak ada rasa kecurigaan, tidak ada rasa senang, rasa benci dan sebagainya, tetapi didasarkan pada kondisi yang murni, persoalan yang dihadapi, sehingga dapat menjelaskan secara baik, mengungkapkan fakta yang ada sebagai sebuah kebenaran. Kemudian tidak mengejar keuntungan sendiri, jadi bukan profit oriented, jadi tidak berdasarkan pada keuntungan yang diharapkan. Karena apa yang ditulis, apa yang disajikan, informasi yang diungkapkan adalah merupakan fakta yang harus diselesaikan atau diatasi. Dan tidak melebih-lebihkan sesuatu, jadi tidak menganggap sesuatu itu lebih dibanding dengan yang lain. Nah, kondisi yang disampaikan adalah tentu berujung pada fakta yang diterima, fakta yang didapatkan. Dari tulisan ilmiah tersebut tentu ada manfaatnya yang didapat dari tulisan ilmiah tadi, yaitu yang pertama penulis terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Jadi tidak membaca semua buku, tetapi membaca yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika dia membahas tentang teori tentang penyakit tidak menular, maka dia yang sampaikan adalah tentang penyakit yang tidak menular. Tentu berbeda dengan penyakit yang menular. Jadi semakin hari dia mengembangkan keterampilan membaca berdasarkan pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Jadi tidak semua aspek yang dibaca. Kemudian terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku, sumber, kemudian mengambil sarinya, mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang, sehingga tidak hanya sekedar dia mengutip berdasarkan sumber-sumber yang ada ya, atau yang relevan dengan topik yang ditulisnya, tetapi juga mengembangkan hasil pemikiran yang sudah ada sebagai batu loncatan untuk mengembangkannya. Jadi sehingga apa yang disajikannya tentu lebih baik, lebih matang, lebih jelas, ya lebih bermutu, ya, sehingga orang lain membacanya menjadi lebih enak atau mendapat informasi sesuatu yang bersifat baru. Kemudian akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan sebagai bagian utuh dari sebuah karangan ilmiah. Tentu perpustakaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, baik itu yang perpustakaan konvensional maupun perpustakaan yang online. Sekarang bisa kita akses banyak perpustakaan. Ya. Kemudian dapat meningkatkan keterampilan mengorganisir dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Karena ada keterkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain, kemudian dijelaskan dan menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain sehingga dapat diorganisir dengan baik untuk disajikan dan orang memahami apa yang disampaikan secara jelas dan sistematis tentunya. Jadi beruntut tersusun dalam tulisan yang disajikan. Kemudian memperoleh kepuasan intelektual karena apa yang disajikan, dia ditampilkan, itu dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga orang dapat teredukasi, mendapat informasi yang baru, mendapat pengetahuan baru tentang aspek yang
ditulis oleh orang yang membuat atau tulisan dari tulisan ilmiah itu. Kemudian turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Semakin banyak tulisan-tulisan ilmiah yang disampaikan, tentu ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan tulisan ilmiah yang disajikan, sehingga pengetahuan masyarakat itu semakin meningkat, pemahaman, pengetahuan, dan masyarakat mendapatkan informasi yang baru dari apa yang ditulisnya. Ada beberapa bentuk karangan ilmiah, ya. Bentuk-bentuk ini tentu berbeda antara satu dengan yang lain, ya. Sesuai dengan ruang. Misalnya kalau kita lihat ada makalah, ya. Di dalam karangan ilmiah biasanya makalah ini dibuat oleh mahasiswa, ya, dalam menyelesaikan berbagai tugas mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah biasanya ada tugas makalah, tentu disesuaikan dengan kompetensi dari mata kuliah tersebut. Ya, harapannya adalah mahasiswa itu terbiasa dalam membuat karangan ilmiah dalam bentuk makalah ini. Jadi keterbiasaan itu membangun pemahaman mereka bagaimana cara menulis makalah yang baik dan benar untuk tugas mata kuliah. Kemudian usulan penelitian atau yang biasa disebut dengan istilah proposal penelitian. Ini tentu terkait dengan kemampuan mahasiswa atau peneliti untuk menentukan masalah atau topik dari sebuah penelitian. Jadi ketika kita sebagai seorang peneliti, ya harus mengetahui apa yang ingin kita ketahui atau yang ingin Anda ketahui terkait dengan sebuah penelitian. Tentu ini diawali dari topik yang menjadi sasaran dari usulan penelitian. Kalau usulan penelitian itu sudah bisa diterima, sudah dianggap baik dan bisa menjelaskan harapannya dari penelitian pada masa yang akan datang, tentu hasilnya bisa dalam bentuk skripsi untuk strata S1 atau sarjana, kemudian S2 atau strata magister, kemudian dan strata doktoral untuk disertasi. Kemudian metode ilmiah ini yang disebut dengan istilah metode ilmiah adalah garis-garis pemikiran yang bersifat konseptual dan prosedural. Jadi harus ada dua hal yang terkandung di dalam penggunaan metode ilmiah ini, yaitu yang bersifat konseptual dan harus bersifat prosedural. Ya. Sekarang apa yang dinamakan dengan konseptual? Ya? Jadi yang dimaksud dengan bersifat konseptual ini bahwa hasil atau penelitian atau makalah yang dibuat didasarkan pada gagasan orisinal dari seseorang itu. Dia mengembangkan pemikirannya berdasarkan pada sesuatu yang muncul hasil pengamatannya, hasil yang dilihatnya. Jadi harus bersifat konseptual ini. Jadi muncul dalam diri seseorang. Memang ini tidak mudah untuk berpikir konseptual, sesuatu yang rasional dari seseorang itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan masukan dengan membaca berbagai referensi atau literatur yang memudahkan dia untuk menyusun gagasan rasional ini. Kemudian yang kedua yaitu harus memiliki prosedural, yaitu memulai dengan sesuai dengan tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan karya ini. Kalau kita lihat dimulai dengan observasi, kemudian dan mengakhiri dengan pernyataan-pernyataan umum atau biasa dalam sebuah penelitian ada kesimpulannya dan ada sarannya. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi observasi ini bisa dilakukan berdasarkan pada apa persoalan yang sedang dihadapi atau persoalan apa yang harus dipecahkan. Oleh sebab itu sebagai seorang peneliti, sebagai seorang ilmuwan,
baik ilmuwan muda, mahasiswa dan dosen sebagai peneliti tentu harus memiliki yang disebut dengan sikap ilmiah seorang peneliti. Sikap ilmiah dari seorang peneliti yang paling penting adalah adanya ingin tahu dan kritis. Jadi semangat untuk mengetahui, semangat untuk tetap menggali informasi itu harus dimiliki oleh seorang peneliti. Kemudian kalau dia tahu, kemudian dia berusaha mengkritisi itu atau memberikan masukan-masukan atau juga upaya perbaikan terhadap rasa ingin tahuannya terhadap apa yang sedang diteliti. Kemudian yang berikutnya harus terbuka dan objektif. Ya. Artinya ketika dia melakukan usulan penelitian atau pembuatan penelitian, maka dia harus terbuka terhadap saran, pandangan, pendapat yang mungkin menurut orang lain itu kurang tepat. Ya. Tetapi meskipun bagi peneliti itu sudah cukup. Masukan itulah tadi yang tentu diperlukan dari seorang peneliti dan harus bersifat objektif ya, sesuai dengan kondisi apa adanya. Ya. Jadi jangan sampai faktor lain ini mengganggu sehingga penelitian yang kuat bersifat subjektif. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghargai karya orang lain. Nah, harus kita akui bahwa orang lain juga memiliki karya ya, yang terkait dengan hasil tulisannya dan kita diharapkan bisa mensitasi, mengutip hasil karya orang lain sebagai dasar atau landasan berpikir. Kemudian yang berikutnya berani mempertahankan kebenaran. Kalau kebenaran ya harus kita pertahankan ya, dengan sebaiknya sejumlah argumentasi yang dapat menjelaskan ya, kebenaran yang kita atau kita ikuti atau juga sebagai hasil pemikiran tadi. Kemudian sikap menjangkau ke depan, jadi selalu berpikir ke arah masa yang akan datang. Jadi bukan pada masa yang lalu, tetapi masa yang lalu itu dijadikan sebagai pedoman cambuk untuk menuju masa depannya sebagai gambaran ketika orang melihat masa depan tentu harus jangan melupakan masa yang lalu. Kemudian sikap yang paling tidak kalah pentingnya adalah harus bersikap tekun terhadap apa yang diupayakan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan penulisan karya ini, yang pertama adalah timbangan pustaka, yaitu sejauh mana banyaknya referensi yang digunakan, ya banyak dan mudahnya dalam mendapatkan referensi pendukung dari apa yang ditulis oleh seorang peneliti. Kemudian menilai hasil penelitian yang telah dikerjakan orang lain untuk dibahas dan disimpulkan. Ya. Tujuannya adalah supaya mendapatkan gambaran, pengetahuan, kemudian permudah jaringan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, termasuk diantaranya adalah gejala-gejala yang bisa memberikan dukungan dari penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua atau B yaitu menentukan masalah. Ya. Kesulitan orang bahwa dalam melihat sesuatu terkadang masalah itu dipaksakan, padahal itu tidak ada masalah, kemudian dibuat menjadi masalah. Yang baik adalah bagaimana seorang peneliti harus menentukan masalah sesuai dengan apa yang dilihatnya. Oleh sebab itu pentingnya melakukan observasi untuk membantu mendukung seseorang agar dapat melihat fakta atau kondisi yang ada di lapangan. Karena sifat dari penelitian ini adalah memecahkan masalah atau persoalan tadi, sehingga ada saran-saran setelah ditemukan masalah yang dihadapi, kemudian dimasukkan saran-saran dalam rangka untuk memberikan rekomendasi atau masukan pada pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian membentuk hipotesis, yaitu memberikan dugaan antar hubungan variabel sebagai jawaban sementara. Oleh sebab itu harus diberikan dengan data. Kemudian
menguji hipotesis. Oh, hipotesis itu dapat diterima atau ditolak, ya, atau kemudian penerbitan hasil penelitian ya dipilih jurnal-jurnal yang dianggap bisa sepadan ya, sebanding dengan penelitian yang dilakukan. Ya, kalau misalnya penelitiannya cukup baik, ya bisa saja submissionnya ke Scopus ya, atau terindeks Scopus. Kemudian bisa juga yang SINTA, yang dimiliki oleh Kemendikbud atau jurnal online. Kemudian menulis karangan ilmiah, sistematika dan cara penyusunan laporan penelitian. Secara umum, ya, sistematika suatu laporan penelitian yang lengkap terdiri 3 bagian pokok, ya. Nah, yang dimulai dari awal sampai pada penutup atau kesimpulan dan syarat. Yang bagian pembuka adalah bagian pembuka, ya. Nah, bagian inti dan bagian penutup. Tadi kita sudah sampaikan bahwa laporan ilmiah harus memiliki 3 komponen, yaitu komponen pembuka, inti, dan bagian pembuka. Bagian pembuka. Dalam bagian pembuka ini, ada beberapa hal yang harus kita bahwa sebuah laporan penelitian lengkap harus mengandung komponen-komponen yang ada berikut ini. Yang pertama, bahwa pada bagian pembuka harus ada judul. Judul ini untuk menggambarkan suatu karya ilmiah yang harus ada di dalamnya, sehingga untuk memudahkan ruang itu termasuk di dalamnya ruang untuk bidang ilmu yang menjadi kajian dari di samping ada judul, kemudian yang kedua harus ada halaman yang terkait dengan. Kemudian yang ketiga harus juga ada halaman pengesahan dari pihak yang berwenang, baik itu kalau dia merupakan skripsi maka harus ada pendidik yang mengesahkan yang diketahui oleh baik itu Min 1, Min 2 maupun oleh ketua program studi. Kemudian tahu dekan. Dan yang keempat harus ada pernyataan originalitas bahwa apa yang ditulis atau karya tulis ini adalah merupakan hasil dari karya yang bersangkutan, sehingga bukan mengambil menyampur dari laporan penelitian orang lain. Kemudian yang kelima, adanya abstrak. Jadi sebelum orang membaca sebuah karangan ilmiah atau karya tulis ini, maka mereka terlebih dahulu membaca abstrak. Dengan abstrak itu dapat menggambarkan seluruh rangkaian dari penelitian dimulai dari pendahuluan, kemudian ada metode yang digunakan, dan ada hasilnya, ada yang dibahas, kemudian masuk dalamnya kesimpulan dan syarat. Kemudian harus ada kata pengantar, yaitu sebagai kata pembuka pihak-pihak yang memberikan kontribusi bagi karya tulis ilmiah yang dibuat, termasuk di dalamnya kemungkinan kesalahan kekeliruan yang ada di dalam karya tulis ilmiah, termasuk juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung penulisan karya ilmiah ini dapat terkenalkan. Kemudian daftar isi, jadi orang akan mudah mencarinya. Sebagaimana itu, tentu ini juga menjadi acuan bagi orang lain untuk mempermudah mencari bab tertentu atau halaman tertentu agar mudah ditemukan di daftar isi. Kemudian ada daftar tabel dan daftar gambar. Dan daftar akhiran yang mendukung.
penelitian atau laporan karya ilmiah. Sedangkan pada bagian inti atau B ini, yaitu bagian ini merupakan yang menyajikan atau mengkomunikasikan informasi ilmiah yang ingin disampaikan oleh peneliti atau penulis. Jadi semua yang terkait dengan konten ya, dari yang disajikan, yang dikomunikasikan kepada pembaca, ini berada pada bagian inti. Karena itu pada bagian inti, ini seluruh komponen pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran disajikan secara lengkap. Bab per bab. Karena kalau kita lihat pada bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, maksud dia dalamnya adalah manfaat penelitian. Kemudian yang kedua, landasan teori atau tinjauan pustaka yang untuk membantu peneliti ketika membuat katakanlah instrumen penelitian yang digunakan landasan teori ini atau tinjauan pustaka. Di samping sebagai kerangka untuk digunakan sebagai acuan, landasan teori atau tinjauan pustaka ini juga merupakan alat bantu dalam melakukan analisis terhadap data yang didapatkan di lapangan. Jadi ini bisa membantu bagi peneliti atau penulis karya ilmiah ini untuk mengupas masalah yang dihadapi dengan data-data yang diperoleh. Kemudian metode penelitian yang digunakan ini berkaitan dengan metode apa, apakah kuantitatif atau kualitatif. Jadi ini memudahkan bahwa jenis penelitian ini termasuk turunannya, ya, termasuk cara penarikan sampel. Ya. Ini juga menjadi acuan. Kemudian hasil dan pembahasan ini bisa disatukan, hasil dan pembahasan bisa juga dipisahkan. Ya. Yang sangat tergantung kepada kepentingan institusi di mana seseorang itu belajar atau studi sesuai dengan gaya selingkungan dari laporan penelitian yang dibuat. Ada yang menyatukan hasil dan pembahasan, ada yang memisahkan antara hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran atau kesimpulan dan saran ini meliputi kesimpulan dari hasil dan pembahasan. Kemudian saran-saran yang berdasarkan pada manfaat dari penelitian sendiri. Pada bagian pendahuluan, menguraikan pokok persoalan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang melatar belakangi masalah. Ya. Nah, menguraikan mengapa penulis sampai kepada pemilihan topik permasalahan yang bersangkutan. Mengapa ini yang dianggap menarik. Kemudian masalah apa yang ada di dalam penulisan tadi. Ya. Tentu dari isi dari latar belakang masalahnya antara lain keingintahuan, gejala, dan identifikasi terhadap masalah. Ya. Keingintahuan ini maksudnya adalah apa yang diharapkan dari peneliti yang berkaitan dengan karya tersebut. Kemudian gejala-gejalanya dan identifikasi yang memunculkan masalah itu timbul. Kemudian rumusan dan pembatasan masalah. Ya, karena begitu luas masalah, maka harus dibuat rumusan masalahnya. Jadi tentu masalah ini yang harus dibahas oleh peneliti. Ketika masalah itu sangat luas, maka diberikan batasan bagian mana dari persoalan yang akan dikaji dan bagian mana yang tidak, sehingga ini memberikan ruang kepada peneliti agar skop penelitian itu disesuaikan ya, dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Jadi supaya tidak meluas, ya. Jadi, semakin mempersempit ruang lingkup penelitian. Kemudian tujuan ini adalah menggambarkan hasil yang diharapkan dari konten ini dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sehingga
bisa terjawab nanti di dalam baik yang ada di hasil maupun pembahasan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pada tujuan penelitian. Karena itu biasanya dalam tujuan penelitian itu ada yang disebut dengan tujuan penelitian umum dan ada tujuan penelitian khusus. Kemudian manfaat akademis yang berkaitan dengan ilmu yang bersangkutan, kemudian yang praktis berkaitan dengan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian pada bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka atau tinjauan pustaka ini menguraikan teori yang menunjang penulisan atau penelitian yang terdiri atas pustaka terbaru yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh si peneliti itu sendiri. Jadi dengan demikian ini memudahkan bagi kita sebagai peneliti agar daftar pustaka yang digunakan ini memberikan ruang lingkup kepada seseorang agar relevan dengan yang diteliti. Jangan sampai ada persoalan ketika penelitian ini dilakukan. Kemudian kajian pustaka ini atau landasan teori dan kajian pustaka ini tentu harus yang bersifat up to date, ya. Nah, oleh sebab itu apa yang digunakan berkaitan dengan referensi seperti misalnya pada jurnal terbaru. Karena kalau buku kan biasanya adalah 10 tahun terakhir, kalau artikel biasanya 5 tahun terakhir. Kemudian kajian yang dengan jelas menimbulkan gagasan atau mendasari penelitian yang dilakukan, dan tentu ini harus mengacu pada daftar pustaka dan dapat diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya jika ini pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga ini membantu menguatkan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang pada bab 3 yaitu metode penelitian, ini menjelaskan cara pelaksanaan kegiatan penelitian, termasuk jenis penelitian, objek penelitian, cara pengumpulan data, alat yang digunakan, dan cara analisis data tadi. Nah, sementara itu pada bab keempat hasil penelitian dan analisa atau pembahasan, yaitu berkaitan dengan gambaran untuk kalau dia berkaitan dengan perusahaan atau masalah kesehatan, gambaran umum di mana penelitian itu dilakukan. Misalnya kalau dia berada di perusahaan, maka perusahaan, kalau dia wilayah kerja puskesmas, ya. Nah, diperuntukkan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan kalau dia dilakukan di perusahaan. Ya, tapi kalau dia dilakukan di puskesmas atau di pemerintahan, maka ini juga disesuaikan dengan pemerintah. Kemudian analisa dan pembahasan ini membahas tentang keterkaitan antara faktor-faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan, dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah tadi. Tentu ini didasarkan pada data yang didapatkan. Kemudian penutup, ini terdiri dari kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis yang diperoleh dari penelitian tersebut. Jadi dengan berbagai variabel yang terkait dengan penelitian ini kemudian disimpulkan. Ya. Kemudian saran ditujukan kepada pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian. Tidaknya ya tentu bersifat konkret, realistis, dan yang paling penting adalah bernilai praktis dan terarah, sehingga penelitian ini dapat memberikan makna bagi tempat di mana penelitian itu dilakukan. Kemudian pada C atau bagian akhir, yaitu bagian akhir umum terdiri dari daftar pustaka, ya, atau referensi yang digunakan. Tentu ini harus relevan ya, dengan
tahunnya, kemudian masalah yang diteliti, kemudian ada kaitan dengan penelitian, harus dicantumkan dan berada pada baik itu pada di analisa data maupun di tinjauan pustaka. Kemudian lampiran yang terkait dengan penelitian, misalnya ada lampiran hasil penghitungan, misalnya gambar, dan izin penelitian dan sebagainya terkait dengan kegiatan penelitian. Serta daftar indeks atau glosarium, ya kalau biasanya ada indeksnya lebih baik, ya. Tapi kebanyakan tidak ada, ya. Jadi biasa buat glosarium atau daftar indeks biasa tidak digunakan dalam. Kemudian yang kedua adalah karangan ilmiah populer. Ya. Karangan ilmiah populer ini atau dikenal dengan semi ilmiah, itu karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulis yang benar. Jadi fakta-fakta pribadi yang diamati, dilihat berdasarkan cara pandang pribadi yang bersangkutan dengan kacamata pribadi. Itu ini harus juga berdasarkan pada metodologi penulisan yang tepat. Nah, dengan ciri-ciri, yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, apa yang dilihat, diamati, dan dirasakan. Kemudian fakta yang disimpulkan bersifat subjektif tentunya, karena ini sifatnya adalah pribadi. Ya. Gaya bahasanya formal dan populer, ya, yang digunakan, sehingga orang bisa membacanya dengan mudah. Kemudian mementingkan diri penulis, jadi penulis menjadi peran utama dalam tulisan atau karangan ilmiah populer. Kemudian melebih-lebihkan sesuatu yang terkadang sesuatu yang biasa-biasa saja dilebih-lebihkan, ya tujuannya tadi untuk mengangkat, berikan citra baik agar seseorang itu mendapat perhatian. Kemudian usulan-usulan bersifat argumentatif dan persuasif. Ya. Jadi lebih bersifat argumentatif, jadi setiap sesuatu harus diberikan penjelasan dan cepat mengajar. Contoh karangan ilmiah populer, ya contoh ya, misalnya kalau artikel biasa yang kita baca, ya, di surat kabar, ya, kemudian editorial, ya, dalam surat kabar baik yang cetak maupun online, kemudian opini atau pendapat, kemudian tips dan resensi buku. Kemudian resensi buku adalah bentuk kombinasi antara uraian, ringkasan, dan kritik objektif terhadap sebuah buku. Jadi tidak hanya menampilkan sisi kelebihan dari buku yang ditampilkan, tetapi juga harus ada kritik ya terhadap buku yang menjadi daftar resensi tadi, buku yang dijadikan resensi. Kemudian klasifikasi pembuatan resensi buku ilmiah yaitu ringkasan dari buku ilmiah tadi, kemudian dirangkum, setelah dibaca ditarik kesimpulan, kemudian dideskripsikan, diberikan kritik, kemudian kalau dia memiliki kebaikan, kelebihan memberikan apresiasi. Ya, dan praduga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sebuah buku yang diresensi. Kemudian klasifikasi pembuatan resensi buku non ilmiah. Itu kalau ilmiah berbeda dengan non ilmiah. Untuk buku-buku non ilmiah tentu ringkasan, ya, deskripsi, kritik dan apresiasi. Jadi tidak ada praduga. Yang ketiga adalah karangan non ilmiah. Karangan non ilmiah ini adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang misalnya. Karena itu ciri yang melekat pada karangan ilmiah ini ditulis berdasarkan pada fakta pribadi. Itu fakta yang dirasakan oleh individu tadi. Tentu ini bersifat subjektif ya. Fakta ini karena pengalaman yang dinilai adalah pengalaman pribadi seseorang. Kemudian bahasa atau gaya bahasa yang digunakan ya konotatif dan populer ya. Banyak menggunakan bahasa kiasan ya. Jadi bahasa-bahasa yang
memberikan kias ya, terhadap suatu persoalan dan bersifat populer. Dia tidak memuat hipotesis. Itu berbeda dengan buku yang atau karangan yang nyata ya, atau seni ya, atau populer. Ya. Jadi tidak memuat hipotesis, kemudian penyajian dibarengi dengan sejarah. Ada faktor-faktor historis yang dimasukkan di dalam karangan ini. Kemudian bersifat imajinatif atau daya khayal dari penulis berdasarkan pada apa yang dipikirkan dan dirasakan. Kemudian situasi didramatisir yang sedemikian rupa supaya lebih menarik. Dan tentu ini bersifat persuasif dan mengajak supaya orang yang membacanya juga terpengaruh ya, dengan suasana dari buku yang dibaca. Contoh karangan ini misalnya kalau dongeng, cerita pendek, cerpen, novel, drama, dan sementara itu ya, bahasa dalam karangan ilmiah populer dan non-ilmiah ini tentu kalau kita lihat ya dari bahasa karangan ilmiah ya, tentu menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, yang baku atau bahasa Indonesia resmi ya. Misalnya kalau di dalam santunan dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan, kemudian kesantunan diksi ya, kalimat yang digunakan, kesantunan kalimat, kesantunan paragraf, kata ganti pertama penulis atau peneliti menggunakan makna denotasi ya, makna yang sebenarnya, jadi tidak boleh konotasi atau biasa, jadi pada makna yang sebenarnya. Kemudian menghindari pemakaian unsur-unsur bahasa kedaerahan yang sering banyak tidak dipahami oleh orang lain. Kalaupun ada, itu mesti dicetak miring. Kemudian bahasa karangan populer bermakna konotasi dan figuratif. Jadi perhiasan dan menampilkan tokoh-tokoh. Ya. Kemudian istilah umum dan populer. Jadi ini yang digunakan dalam bahasa, perbedaannya dalam penyajian dari karangan ilmiah, karangan seni ilmiah, dan karangan atau yang sebelum populer dan karangan. Demikian yang dapat saya sampaikan materi kita ini. Kemudian kita masuk pada evaluasi. Pada evaluasi ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan penulisan ilmiah atau karangan ilmiah? Yang kedua, apakah yang menjadi ciri-ciri karya ilmiah? Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sistematika penulisan karya ilmiah. Nah, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.